Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore bagi teman-teman yang di Eropa. Ketemu lagi di video saya yang keempat. Jadi sebenarnya ini saya belum bisa masuk kamar, teman-teman, karena kuncinya kebawa sama teman sekamar saya, 2 orang. Kebetulan kuncinya hanya 2. Nah, dia pergi, saya datang, terus saya bel, ternyata dia lagi kerja. Nah, shift kita berbeda, jadi saya harus nunggu sampai jam 10 malam. Bayangkan berapa jam itu. Di sini baru jam 3 kurang 9 menit. Saya harus nunggu 7 jaman, bayangkan. Makanya saya mikir-mikir tadi, lebih baik saya bikin video aja, tidak ada yang dikerjakan ya. Oke teman-teman, itu derita saya ya. Sedikit curhat sambil nunggu waktu. Ya mau tidak mau, teman-teman yang tidak bisa pulang lagi kerja, kuncinya mereka bawa, ya saya harus nunggu sampai jam 10 malam, bayangkan. Oleh sebab itu, daripada tidak ada yang dikerjakan, ya, saya bikin video ini saja. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses atau alur ceritanya, kayak di sinetron lah ya, atau di film. Bagaimana ceritanya saya bisa sampai di Polandia, dan alhamdulillah saya mendapat pekerjaan yang saya katakanlah tidak terlalu berat ya, walaupun gajinya juga saya katakanlah tidak seberapa, tapi kalau dibanding dengan penghasilan di tanah air, ya masih bisa 2-3 kali lipatnya lah. Bisa saving lah. Jadi ya, mungkin itu bisa jadi motivasi buat teman-teman. Yang ingin saya ceritakan di sini, maksud saya itu adalah teman-teman yang mungkin perlu informasi pasti terkait bagaimana proses pemberangkatan yang benar kalau ke Polandia itu. Terlalu banyak kita melihat informasi di media sosial ya, terkait lowongan kerja ke Polandia yang sedang boomingnya di Indonesia. Memang belum lama sih, jadi kalau kita katakan baru berjalan mungkin 2-3 tahun lah ya. Dan ini saya termasuk angkatan kedua di perusahaan yang memberangkatkan saya. Jadi proses ke Polandia itu sebenarnya sangat simpel ya, sangat sederhana. Yang terpenting itu siapa agensi atau agensi apa yang memberangkatkan kita. Itu yang terpenting ya. Saya tidak mau menyebutkan oknum ya. Artinya yang saya mau ceritakan di sini adalah bagaimana proses saya sampai saya bisa bekerja di Polandia. Saya ingat
waktu itu saya memasukkan lamaran ke agensi yang memberangkatkan saya itu sekitar bulan November akhir 2019. Itu saya mencari-cari di dunia maya ya. Jadi enggak repot lah sekarang ya teman-teman. Tidak seperti zaman dulu, kalau mencari lowongan ke luar negeri itu harus ke Depnaker lah, harus cari di koran. Sekarang tinggal buka smartphone Anda, cari-cari di internet, sudah gampang sekali. Waktu itu saya membuka website BNP 2 TKI ya. Kemudian di situ kita bisa lihat perusahaan-perusahaan atau agensi mana yang memang sudah terdaftar dan sering memberangkatkan ke TKI atau pekerja migran ke luar negeri ya. Akhirnya waktu itu saya dapat agensi yang memberangkatkan saya ini lewat situs BNP 2 TKI itu. Kemudian saya cari-cari nomor kantornya dan alhamdulillah ketemu. Saya telepon. Akhirnya waktu itu saya tanya-tanya dan dia menjawab iya, memang kami ada program memberangkatkan TKI ke Polandia. Cuma waktu itu saya menanyakan angka dulu ya terkait pembiayaan. Nah, cuma saya tidak mau sebutkan di sini ya. Ini termasuk rahasia perusahaan. Yang jelas gambarannya perusahaan tersebut ada di agensi itu ada di Bali ya. Nah, silakan dicari di situs BNP 2 TKI agensi apa yang ada di Bali itu. Saya juga tidak mau menyebutkan ya. Karena kan nasib orang kita tidak tahu ya, beda-beda. Yang jelas saya sudah kasih petunjuk bahwa agensi yang memberangkatkan saya itu adanya di Bali. Akhirnya waktu itu yang pertama kali saya lakukan adalah dia tidak meminta saya datang ke kantornya. Yang dia minta itu adalah saya mengirimkan dokumen kelengkapan ya, kayak ijazah, kemudian akta lahir, semua-semualah yang umum lah kayak KTP dan sebagainya. Intinya identitas ya. Itu semuanya saya kirim via email dulu ya. Jadi tidak susah sekarang teman-teman ya. Kalau tidak lewat email bisa lewat WA. Nanti kita tinggal minta nomor kantornya saja, dikasih nomor WA-nya, dan semua dokumen saya kirim lewat WA sama email waktu itu yang kiranya perlu di-scan dan sebagainya. Dan alhamdulillah tidak lama, waktu itu memang bulan November itu paspor saya saja belum jadi teman-teman ya. Paspor saya belum jadi. Kemudian saya apply saja. Alhamdulillah paspor saya keluar akhir Desember 2019. Akhirnya begitu paspor saya jadi, tapi saya tidak langsung ngambil ya. Karena tidak diminta oleh agensi waktu itu. Dia hanya meminta kayak ijazah, kemudian KTP, KK dan sebagainya. Dokumen-dokumen itu yang saya kirim duluan ke agensi yang memberangkatkan saya itu. Akhirnya waktu itu sekitar 21 Januari 2020 ya. Agensi ini memanggil saya untuk datang ke Bali, ke kantor untuk interview. Waktu itu ya ingat saya
Oh ya, saya ingat sekarang interviewnya itu 23 Januari 2020. Itu interview pertama saya. Jadi memang di agensi yang memberangkatkan saya ini dia tidak sembarang mengirim orang. Dia lumayan ketat menyeleksi ya calon TKI. Jadi bukan hanya karena uang ya. Jadi dia prinsipnya itu minimal orang yang dikirim ini adalah punya kesiapan gitu. Kalau dia tidak siap, maka si agensi ini nanti akan meminta calon TKI yang berniat mendaftar ini untuk mengikuti kursus atau pelatihan khusus gitu untuk dipersiapkan menghadapi wawancara begitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya ikut tes wawancara itu sekitar 50-an orang ya, karena banyak juga peminatnya ya. Memang agensi yang memberangkatkan saya ini lumayan terkenal lah. Bisa teman-teman cari nanti di internet di situs BNP2 TKI kira-kira agensi mana yang saya masukkan ini. Lumayan terkenal ya. Akhirnya saya ikut wawancara dan berserang sebulan kalau nggak salah ya, sebulan lah. Saya wawancara hanya tidak sampai 30 menit waktu itu. Wawancara oleh perusahaan, pihak agensi maksud saya yang memberangkatkan kita. Dan akhirnya kita pulang. Waktu itu saya balik ke kampung. Saya hanya ke sana wawancara sekitar 2-3 hari lah, sambil liburan ke Bali loh bro. Akhirnya saya pulang dan alhamdulillah akhir Februari agensi memanggil saya lagi. Yang dipanggil itu berarti peserta yang dinyatakan lolos untuk wawancara kedua. Nah, di wawancara kedua inilah yang paling inti teman-teman ya. Kenapa saya katakan inti? Di interview atau wawancara kedua ini kita langsung interview dengan user. User itu adalah pengguna atau yang akan menggunakan tenaga kita di Polandia. Itu biasa mereka menyebutnya user. Jadi kalau user sudah mengatakan Anda lulus, ya udah Anda tinggal tunggu pemberangkatan, tinggal Anda lengkapi dokumen saja. Dan alhamdulillah waktu itu saya diundang untuk interview kedua langsung dengan user secara video call atau via Skype gitu. Saya ingat waktu tanggal 25 Februari. Makanya saya katakan dari wawancara pertama kedua itu hanya jarak sebulan. Udah, itu pun sama. Wawancaranya hanya sekitar mungkin tidak sampai 30 menit, 20-an menit mungkin seingat saya. Ya, sekitar 20 menit. Itu langsung user yang wawancara kita teman-teman. Itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi itu pun wawancaranya enggak terlalu sulit. Jangan dibayangkan wawancaranya itu ribet sampai bahasa-bahasa yang tinggi, tidak. Wawancaranya bahasa Inggris memang, tapi hanya menanyakan nama, alamat, pengalaman apa, kenapa mau kerja ke sini, motivasinya apa, itu aja yang ditanya. Ya dijawab pun dengan bahasa-bahasa sederhana lah, enggak sulit kok. Dan waktu itu saya yang dipanggil
Sorry ya teman-teman, terputus tadi. Alhamdulillah sudah ada yang membukakan kamar ya. Saya tadi telepon pihak perusahaan dan alhamdulillah langsung ditanggapi. Itu enaknya bro ya teman-teman ya. Kalau ada masalah kita sampaikan tuh cepat sekali ditanggapi. Ini saya udah dibukakan pintu kamar. Napas lega. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai tahap wawancara kedua ya. Ya, saya lanjut teman-teman. Jadi waktu itu di wawancara kedua 25 Februari 2020 itu saya 10 orang yang dinyatakan bisa ikut wawancara kedua langsung dengan user. Akhirnya agensi bilang sih waktu itu wawancara 30 menitan, tapi ternyata hanya tidak sampai 20 menit seingat saya. Dan sudah saya ceritakan tadi kan isi-isi wawancaranya. Bagi teman-teman yang berniat ya silahkan belajar bahasa Inggris lah dikit-dikit ya. Tidak apa-apa untuk wawancara saja. Bahasa-bahasa dasar gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita disuruh nunggu kurang lebih 2 minggu hasilnya. Itu kata agensi waktu itu ya, perusahaan yang memberangkatkan kita, ditunggu hasilnya 2 minggu ke depan. Jadi maksudnya itu pengumuman siapa yang lolos dan akan diproses oleh user begitu. Ya udah, akhirnya waktu itu hanya 20 menitan saya wawancara, terus selesai, terus saya pulang lagi dengan agenda yang sama ya, ke Bali, hitung-hitung liburan. Ya udah saya pulang akhirnya hari itu langsung tanggal 25 Februari itu. Tapi kaget saya teman-teman ya, ternyata hasil pengumuman kelulusan itu tidak 2 minggu seperti yang dijanjikan oleh agensi. Ternyata tanggal 27-nya saya di bel langsung. Ya untuk pemberitahuan tentang ini, siapa-siapa yang akan direkrut oleh user begitu. Alhamdulillah saya dapat waktu itu tanggal 27, selang 2 hari dari wawancara kedua itu. Alhamdulillah dari 10 itu hanya 1 yang tidak lolos. Nah, masalah kenapa dia tidak lolos yang 1 orang saya kurang tahu ya teman-teman. Kan nasib orang beda-beda gitu kan. Udah, akhirnya waktu itu kita langsung ini melengkapi berkas-berkas waktu itu yang masih kurang. Seperti yang apalah waktu itu saya diminta kayak surat keterangan sehat, semua mualah. Ya yang umumnya kayak orang lamar kerja lah ya. Itu biasanya. Sama paspor ya, sama paspor. Alhamdulillah paspor saya jadi dan waktu itu semuanya akhirnya lengkap saya kumpulkan. Nah, setelah semua persyaratan kita lengkapi, kita dijanjikan oleh agensi waktu itu berangkat antara selambat-lambatnya waktu itu kata agensi ya dari dari awal Maret lah waktu itu, ketika kita sudah selesai mengumpulkan semua berkas persyaratan, agensi menjanjikan kita berangkat waktu itu sekitar Mei atau Juni waktu itu. Ya, itu janji agensi lah waktu itu. Cuma yang saya titik beratkan di sini, yang penting kalau kita sudah dinyatakan lolos oleh user, aman sudah teman-teman. Tinggal kita lengkapi berkas,
Udah, nanti kita tinggal menunggu proses selanjutnya sampai keberangkatan begitu. Nah, cuma ya, mungkin kita juga semua sudah tahu ya, Maret itu kan tiba-tiba ini terjadi wabah corona. Nah, itu yang akhirnya jadi masalah. Sampai akhirnya waktu itu agensi tidak berani menyatakan apa-apa, tidak berani memberikan keputusan. Sampai ke user pun waktu itu tidak jelas begitu. Begitu kita nanya ke agensi, jawaban mereka hanya satu, ya menunggu kebijakan dari kedua negara, ya negara kita sama Polandia tentunya kan. Karena kan kita tahu sendiri waktu itu sedang-sedangnya mulai wabah corona dan semua instansi kantor itu tutup, termasuk kedutaan akhirnya waktu itu. Akhirnya ya sempat putus asa juga sih teman-teman. Putus asa. Hanya satu saya mikir waktu itu, ya udah sabarlah, kalau memang Tuhan menakdirkan saya berangkat, saya pasti berangkat. Itu aja saya mikir waktu itu. Akhirnya waktu itu ya hilang cerita gitu kan. Ya sedikit ada keputusasaan lah. Cuma ya tetap kita juga berdoa lah sebagai orang yang beragama teman-teman kan. Tiba-tiba alhamdulillah bulan Mei pertengahan ya 2020 itu tiba-tiba kontrak kerja kita keluar. Ya, kita dikirimkan kontrak kerja oleh user waktu itu. Kontrak kerja itu mungkin teman-teman lebih paham lah maksud saya kan. Itu semuanya kita dikirimkan via email oleh agensi. Yang 9 orang itu tadi, itu akhirnya ya udah, kita dikirimkan kontrak kerja lewat email, terus kita isi, kita lengkapi isi kontrak kerja itu. Dia pakai 2 bahasa ya teman-teman, bahasa Inggris sama bahasa Polandia. Ya kita jangan khawatir ya kalau tidak bisa bahasa Poland, nanti ada juga kontraknya itu bahasa Inggris. Udah kita lengkapi persyaratan setelah kontrak itu, kita kirim balik lewat pos. Kirimnya kemana ya? Ke agensi tentunya kan, karena dia yang akan menguruskan kita ke negara tujuan. Udah keluar kontrak kerja, kita nunggu lengkapi semua persyaratannya, kita kirim balik ke agensi via pos waktu itu. Udah nunggu lagi kan. Bayangkan Mei itu janjinya kita diberangkatkan, tapi kan karena ada corona sehingga ya kita maklum lah waktu itu kan. Alhamdulillah setelah kontrak kerja itu baru bulan Juni, bulan Juni akhir waktu itu. Bulan Juni akhir sekitar tanggal 27 Juni keluarlah permit kita. Gitu teman-teman. Nah, kalau udah keluar permit itu ya kan tenang sudah kita kan. Kontrak kerja putus lagi. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai keluar permit teman-teman. Nah, udah keluar permit gitu. Nah, barulah di situ kita dimintai pembiayaan oleh agensi. Setengahnya 50%. Jadi kalau agensi yang benar itu yang tidak nipu itu teman-teman, ya begitu prosesnya. Dia tidak minta uang di muka atau di depan, tidak.
Ya kayak saya ini setelah keluar permit baru dia minta uang. Sebelumnya spesial pun mereka enggak pernah minta. Ya udah saya kasih setengahnya. Kalau permit sudah keluar kan berarti udah apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Udah kita bayar setengahnya kan, begitu permit keluar dilengkapi dengan syarat-syarat yang masih kurang. Saya waktu itu yang masih kurang ingat saya eh ya waktu itu yang belum saya lengkapi cuman surat eh, apa udah ya surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK lah kalau kita bilang sekarang. Dan untuk keluar negeri itu teman-teman harus langsung ke Polda ya. Jadi tidak cukup sampai ke resort. Beda kalau kita melamar untuk di dalam negeri sampai tingkat Polres pun bisa. Tapi untuk yang keluar negeri harus sampai Polda, harus yang tanda tangan itu ya Poldanya. Ya udah itu aja yang saya belum lengkapi waktu itu, dan alhamdulillah begitu saya sudah lengkapi, saya kirim bersamaan dengan permit yang sudah saya tanda tangani. Itu ingat saya sampai akhir Juni lah saya kirim permit itu yang sudah lengkap saya tanda tangan ya, bersamaan dengan SKCK saya. Nah, di sini lagi teman-teman nunggu lagi dari akhir Juni, bayangkan saya nunggu. Kita tanya ke agensi, kita nunggunya berapa lama kira-kira ini Mbak? Saya bilang, kebetulan cewek yang bagian adminnya kan, yang di agensi tempat saya ngelamar itu, atau agensi yang memberangkatkan saya. Paling cepat Pak, dan bilang paling cepat Pak sebulan lah baru keluar visa katanya. Oh gitu Mbak ya, ya udah gitu. Akhirnya ya kita nunggu, setelah permitnya kita kirim ke agensi dan agensi yang meneruskan ke pihak user untuk diterbitkan visa ya. Saya ingat akhir Juni, dari akhir Juni itu agensi menjanjikan 1 bulan ya. Oh ya sudah gitu. Nah tahu-tahunya permit kita itu dari permit kita keluar terakhir itu visa, teman-teman bayangkan keluar 21 Juli visa kita. Itu udah keluar visa kita waktu itu. Kaget saya. Artinya agensi menjanjikan 1 bulan loh, minimal itu. Jadi seandainya keluar 2-3 bulan pun kita tidak akan marah, karena agensinya bilang minimal 1 bulan baru keluar. Itu malah tidak sampai 1 bulan keluar visanya. Hanya 3 mingguan lah dari jarak kita melengkapi berkas-berkas permit tadi. Alhamdulillah keluarlah visa kita tertanggal 21 Juli 2020 teman-teman. Ya udah, kalau udah bisa keluar kan aman sudah. Kita tidak perlu khawatir lagi. Nah itu kalau agensi yang bekerja dengan benar teman-teman ya. Tentunya yang tidak muluk-muluk, yang tidak menjanjikan nanti ini berangkat sekian bulan. Nah kalau sudah ada agensi seperti itu ya udah tinggalin sudah teman-teman ya, jangan percaya. Lihat gimana track record sama teknik rekrutmennya saja. Kalau sudah menjanjikan yang terlalu muluk-muluk dari proses pemberangkatan sampai gaji dan sebagainya, itu enggak usah dah dipercaya. Lebih baik saran saya loh ya, tapi ya ini kembali ke teman-teman lah. Kalau memang berani spekulasi dan punya banyak uang ya silakan aja. Saya sih menyarankan begitu kan, cari agensi yang memang tidak terlalu berjanji yang muluk-muluk, tapi prosesnya jelas. Kayak yang memberangkatkan saya ini, alhamdulillah saya katakan termasuk profesional, dan mereka tidak meminta uang di muka, itu intinya di situ.
Kalau ini kan saya ceritakan tadi, bayangkan sudah keluar permit lah baru dia minta uang, itu pun 50%. Itu sangat luar biasa menurut saya. Itu jarang ada istilahnya agensi seperti itu ya. Itu kalau yang bekerja dengan profesional begitu. Akhirnya bisa keluar, ya udah kita tinggal menunggu pemberangkatan. Nah, cuma di masa pandemi itu ternyata sampai sekarang kan, walaupun bisa kita udah keluar, mesti akan ada aja kendala ya. Saya bilang contoh kendalanya apa kemarin? Ya ternyata kita harus sudah rapid test, lagi harus swab. Dan ini tidak gampang ya, prosesnya itu ternyata lumayan lama. Saya walaupun visa udah keluar itu 21 Juli, mungkin sekitar 25 Agustus lah saya berangkat ke Polandia ya. Ya, saya ingat waktu itu kita berangkat ke Polandia tanggal 24 Agustus teman-teman ya. 24 Agustus kita berangkat waktu itu. Saya langsung berangkat dari Bali, kemudian transit Jakarta. Dari Jakarta kita langsung transitnya pertama ke Qatar dulu ya. Dari Qatar baru kita ke Jerman. Itu terakhir naik pesawat itu ke Qatar, Jerman, ke Bandara TXL di Berlin ya. Nah, dari Berlin kita dijemput oleh pihak perusahaan di Polandia. Langsung pakai bis dari Berlin ke sini waktu itu kalau nggak salah 7 jaman teman-teman. Apakah sampai di situ? Tidak teman-teman. Sampai di Polandia kita ternyata harus karantina lagi. Karantina lagi berapa? Saya kena 14 hari karantina. Makanya saat saya bikin video ini ya 14 hari saya karantina. Kemudian di tempat tinggal saya ini saya nambah lagi, bukan nambah karantina ya, menunggu proses di perusahaan sini, artinya tempat kita bekerja itu ternyata tidak gampang juga, dari bikin rekening bank, kemudian dibuatkan kartu identitas, istilahnya kayak KTP lah kalau kita ya, KTP sementara supaya kita aman kemana-mana di sini. Jadi tergantung di kota mana kita tinggal ya, dan semua kota di Polandia itu ada istilahnya, kalau kita mungkin kayak dukcapilnya lah gitu lah kalau di Indonesia ya. Nanti kita begitu datang ke kota itu, kita akan dipanggil oleh pihak perusahaan untuk mengisi dokumen-dokumen terkait stay-nya kita, atau berapa lama kita tinggal di sini, sampai keluar namanya TRC atau TRC ya, Temporary Resident Card. Nah, kalau bahasa kerennya kita kan kartu tinggal sementara, itu artinya TRC itu. Itu alhamdulillah sudah keluar, dan terakhir kita dibuatkan ini ID card untuk di perusahaan ya. Ini ID card saya teman-teman. Ini ya. Ini nama perusahaan tempat saya kerja. Nah, jelas ya. Jadi kalau udah punya ini teman-teman aman sudah. Kita tinggal mulai kerja. Ya, jadi itu teman-teman cerita ngalur ngidul saya sampai berada di negara Polandia ini.
Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang berniat untuk hijrah atau bekerja di Polandia ya. Jadi jangan dibayangkan bekerja di negara Eropa itu sulit gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau berusaha. Dan satu pesan saya, hati-hati, teliti-teliti dalam memilih agensi yang memberangkatkan kita. Sekarang ini sulitlah kita insya Allah kalau untuk kena tipu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua serba bisa diakses lewat internet itu. Oh ya, satu lagi teman-teman yang tadi saya lupa ya, saya lupa cerita. Kan tadi saya ceritakan visa saya keluar itu tidak sampai sebulan ya dari keluarnya permit itu saya sempat tidak percaya loh. Artinya kok cepat sekali visa saya keluar gitu. Ada sempat keraguan ya. Kenapa? Karena waktu itu ketika visa keluar kita akan melakukan pembayaran terakhir, final payment istilahnya untuk agensi kita. Nah, untuk menjawab penasaran saya itu, saya juga tidak mau percaya 100% gitu saja begitu. Jangan-jangan bisa ini bisa scanan, kan sekarang banyak cara orang nipu istilahnya. Bisa saja nanti dibuatkan saya visa palsu, dibuatkan STNK saja bisa dipalsukan gitu kan, apalagi ini bisa kan gitu. Akhirnya untuk menjawab kecurigaan saya itu, begitu visa saya itu dikirimkan via WA oleh agensi, itu saya kirim lagi scanan visa itu kemana? Saya kirim ke kedutaan Polandia teman-teman. Dimana kita cari kedutaan Polandia ya, tinggal dicari sekali lagi di internet, tinggal dibuka di Google, cari kedutaan Polandia, Embassy of Poland, di situ dia bilang kan nanti ada nomor di situ yang bisa kita hubungi langsung di Jakarta, tinggal tidak telepon. Dan alhamdulillah waktu itu begitu visa saya keluar pagi, nah saya langsung bel kedutaan untuk menjawab keraguan-keraguan saya tadi ya. Saking cepatnya visa itu keluar, saya kirim lewat email. Oh ya, saya sempat bicara dengan pihak kedutaan itu via telepon tapi ya, sehingga waktu itu dia minta saya kirim lewat email scanan visa saya itu. Dan alhamdulillah pagi saya saya kirim email scanan visa saya itu, siangnya udah dijawab jam 1 siang waktu itu, ingat saya. Dan di situ dijawab oleh pihak kedutaan, visa Anda sudah bukan sudah ya, visa Anda terbit secara benar, maksudnya tapi pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, di situ sekali lagi saya katakan perlu juga belajar bahasa Inggris ya, karena yang saya kirim juga terkait visa saya itu juga pakai bahasa Inggris. Saya emailnya ke kedutaan Polandia kan, dan dijawab juga pakai bahasa Inggris otomatis kan. Alhamdulillah di situ dijawab your visa is issued properly, itu jawabannya. Saya ambil kesimpulan di situ, artinya berarti visa saya ini diterbitkan dengan benar, artinya sudah terdaftar begitu. Ya udah, akhirnya setelah itu saya merasa aman, tinggal berangkat gitu. Sampai akhirnya berangkat, sampai akhirnya ya di sini gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang berniat untuk kerja di Polandia. Jadi saya sambil bercanda aja, dan informasinya mungkin tidak terlalu rapi ya kayak video-video teman yang lain, tapi intinya yang penting teman-teman bisa mengerti maksud saya gitu ya.
Mudah-mudahan teman-teman yang berniat untuk hijrah ke Polandia dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita tidak boleh lupa untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sehebat apapun kita berusaha, tanpa ada doa itu kemungkinan ada kesulitan ya. Tapi kalau kita barengi usaha atau ikhtiar dan doa, insya Allah ada saja jalannya. Alhamdulillah itu yang saya alami sampai saat ini ya. Alhamdulillah sampai saya bisa bekerja seperti sekarang ini. Itu dulu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa informasi ini di share ya, dan di subscribe lah ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.